Kita hari ini kembali lagi bersama Ngotot, ngobrol tentang otomotif. Dan topik kali ini kita akan mencoba flashback kembali perjalanan yang menarik yang pernah saya alami di dalam hidup saya. Jadi pada tahun 2016 di bulan Maret kami pernah melakukan perjalanan ke Himalaya. Kalau ke Himalaya itu sebenarnya ada dua rute, yang satunya ke Annapurna, pegunungan Annapurna, itu rutenya dari Nepal, sedangkan satu lagi dari India. India itu dari Manali, terus kemudian naik ke Leh. Memang ketinggian di India itu lebih tinggi, sampai ketinggian 5.700. Nah, sedangkan di Nepal, kita mengendarai di kaki bukit Annapurna dengan ketinggian maksimum 4.200. Sebenarnya bisa sampai sekitar 4.500 sampai 4.600, tetapi jalannya sangat beresiko, berbahaya, dan sangat dingin sekali. Nah, perjalanan ini sangat menarik karena perjalanan ini benar-benar gravel, tidak seperti di Manali, terus kemudian kita naik ke Leh, jalannya aspal. Nah, kalau ini full gravel, jadi setiap hari kita melalui jalan tanah, jalan berbatu, berpasir, tanaman tandus, tidak ada siapa-siapa, dan peradaban pun berubah dari bawah, yang tipikalnya adalah orang dengan ciri khas masyarakat India, dengan hidung mancung, mata besar. Makin ke atas, komunitasnya atau masyarakatnya berubah menjadi masyarakat yang tipikal Tibet, tipikal Chinese, dengan mata yang sipit, terus kemudian kulitnya putih, dan tipikal daripada Tibet. Nah, sungguh sangat menarik karena peradaban yang berbeda dan pemandangan yang disuguhkan begitu luar biasanya. Nah, kita mulai dari startnya dari Jakarta, kita naik pesawat ke Kathmandu. Nah, sampai di Kathmandu, kami menyewa mobil sampai Pokhara. Kita harus menempuh perjalanan kira-kira sekitar 500 km atau seharian penuh kita naik mobil. Atau kalau kita mau cepat, kita bisa menggunakan pesawat terbang dari pelabuhan udara di Kathmandu ke Pokhara dan menggunakan pesawat kecil. Nah, satu hari kita habiskan perjalanan dari Kathmandu ke Pokhara. Kita naik mobil, kemudian setelah itu kita biasanya adaptasi dulu. Karena untuk mendaki atau kita naik motor ke ketinggian itu perlu adaptasi untuk menghindari terjadinya altitude mountain sickness atau penyakit ketinggian. Nah, biasanya kalau udah kita mendaki lebih tinggi dengan secara mendadak tanpa kita melakukan adaptasi, badan itu akan mengalami gejala seperti orang orang yang kehilangan oksigen, terus kemudian tubuhnya akan berubah, mukanya akan membengkak, kemudian istilahnya laziness atau orang itu akan melambat reaksinya, responnya, dan pastinya akan berkurang-kurang dan jantungnya berdebar-debar. Nah, tekanan darah biasanya sampai 200, dan kalau misalnya kita mengalami altitude mountain sickness, dipastikan bahwa orang itu harus turun ke bawah, tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, oleh karena itu, setelah kita sampai di Pokhara, kita melakukan penyesuaian terhadap suhu udara, aklimatisasi di ketinggian sekitar 2.000 meter. Kemudian setelah itu, kita melakukan penyesuaian kendaraan. Nah, di dalam perjalanan yang ke Himalaya ini, motor yang digunakan itu berbeda-beda. Royal Enfield ada yang 350, kemudian ada yang 500. Dan lucunya, ada beberapa motor itu menggunakan transmisi di sebelah kanan. Biasanya kalau kita naik motor itu kan remnya di sebelah kiri. Ini kita menggunakan rem di sebelah kiri dan giginya di sebelah kanan. Pasti akan kagok gitu, karena orang yang pengen ngerem tiba-tiba malah justru masuk gigi dan kecepatannya makin lebih tinggi. Dan itu terjadi di beberapa teman-teman saya menggunakan Royal Enfield yang giginya di sebelah kanan. Nah, memang Royal Enfield yang keluaran lama dan masih asli dari Inggris itu ada beberapa tipe dengan sistem transmisi yang berbeda. Gitu, ada yang giginya sebelah kanan, remnya sebelah kiri, dan kalau yang sudah buatan India, kebalikan, remnya di kiri, giginya sebelah kanan. Nah,
Setelah kita melakukan adaptasi terhadap kendaraan, kita sudah melakukan aklimatisasi. Selanjutnya adalah briefing tentang rute. Nah, briefing tentang rute itu penting supaya kita bisa melakukan prediksi terhadap barang yang kita bawa apa aja, makanan bagaimana, persiapan baju, dan perlengkapan-perlengkapan yang akan kita bawa. Setelah briefing, kemudian kita mempersiapkan diri besoknya untuk berangkat menuju ke Marpa. Gitu. Jadi hari pertama kita ke Marpa dengan ketinggian kira-kira 2.500 dan kami juga disupport oleh 2 mobil backup, tetapi mobil backup ini tidak sampai ketinggian 4.200 karena memang jalannya untuk mobil tidak mungkin. Gitu. Nah, setelah sampai Marpa, jalanan masih lumayan bagus lah. Nah, kemudian kami pada hari itu di hari pertama melewati jembatan yang terpanjang di Nepal. Jembatan gantung terpanjang dan tertinggi di Nepal namanya Kusma Gyati. Nah, ini jembatan ini sungguh membuat orang menjadi deg-degan karena ketinggiannya dari permukaan dasar sungai itu sekitar 200-an meter sampai ke jembatannya, dan lebar daripada jembatan itu sekitar 700-an. Nah, hampir semua teman-teman yang melewati rute ini dengkulnya gemeteran, muka pucat, terus kemudian deg-degan, bahkan ada beberapa yang tidak berani melewati. Gitu. Nah, ini suatu pengalaman yang mengasihkan dan cukup menarik buat para peserta yang ikut di dalam tim Indonesian Rider Expedition menuju ke Annapurna, Himalaya. Baik, setelah kita nginep di Marpa, hari berikutnya kita mulai mendaki yang lebih tinggi lagi. Kita ke Baglun namanya. Ke Baglun kita mendaki lebih tinggi lagi sekitar 3.000-an gitu, dan pemandangannya sudah mulai berubah. Yang tadinya awalnya kita melewati daerah dengan hutan, hijauan, dan trek yang ya masih lumayan terkendali dengan jalan yang gravel tetapi masih keras, terus tidak ada lumpur, sehingga perjalanan sangat menyenangkan. Nah, setelah kita tiba di Baglun, kemudian kita lanjut lagi, lebih tinggi lagi. Nah, di atas ketinggian sekitar 3.500 itu kita mencapai suatu kota. Saya agak lupa namanya kotanya. Kota itu modelnya seperti benteng kerajaan. Nah, ini sangat menarik guys, karena di sana tuh tidak model tuh rumah di dalam kampung itu jauh-jauhan. Jadi mereka tetanggaan itu dekat, terus kemudian dikelilingi dengan benteng. Dan ini sungguh suatu pemandangan yang menakjubkan ya, karena kita mendapati atau kita mengunjungi daerah yang cukup unik dan asing buat kita. Tetapi kembali lagi, Nepal itu memang menjadi tujuan wisata dunia, sehingga masyarakatnya itu sangat welcome dengan para tamu. Berbeda dengan negara yang India atau tetangga yang lainnya, Nepal itu benar-benar sangat welcome. Gitu, mereka sangat ramah, terus kemudian mereka juga sangat welcome, diajak foto juga nggak masalah, terus kemudian juga mereka memberikan informasi-informasi yang cukup informatif buat kita tentang tujuan wisata yang menarik, terus kemudian merchandise oleh-oleh yang ditawarkan oleh mereka juga harganya sangat reasonable, nggak terlalu mahal, gitu. Di dalam perjalanan ini kita kita bersama-sama dengan 12 rider, totalnya 12 rider waktu itu. 12 rider, kemudian ada 5 orang yang menggunakan kendaraan mobil ikut di backup car. Kita menggunakan 2 mobil backup, mobil pickup 4x4, dan kita membawa sekitar 10 ban serep. Dan setelah kita dari Marpa, kita menuju Leyte. Nah, ini perjalanan udah mulai makin sulit. Hujan turun, kemudian juga jalanan becek, licin, dan ya cukup menantang. Nah,
Suhu pun sudah mulai berubah, yang awal mulanya sekitar 26 sampai 27, kita suhunya berubah menjadi 4 derajat. Baik, itu tadi adalah sebagian sepenggal kisah perjalanan saya dari hari pertama hingga hari keempat perjalanan menuju ke Himalaya Annapurna. Nah, seperti apa cerita selanjutnya tentang perjalanan saya ke Himalaya, kita ikuti episode berikutnya di channel Ngotot Ngobrol Tentang Otomotif bersama Wijaya Kusuma. Sampai ketemu di episode berikutnya bersama Wijaya Kusuma di dalam acara Ngotot Ngobrol Tentang Otomotif.